Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran untuk matematika untuk SMA, matematika minat, matematika wajib kelas 10, 11, 12, ada juga matematika kurikulum merdeka, dan juga ada matematika untuk SMP ya, untuk SMP. Serta matematika TPS, tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini yang TPS ini untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta favorit. Ikuti terus ASC Channel, insya Allah kamu bisa menggapai masa depan dengan baik. Pagi ini saya akan membahas tentang statistik ya. Statistik ini sudah pertemuan yang ketiga ya. Yang pertama kemarin kita membahas ukuran pemusatan 1, 2. Sekarang ini mulai kita bahas tentang ukuran penempatan yang pertama. Ukuran penempatan itu tentang kuartil, ya, tentang desil, itu, persentil, itu. Nah, baik data tunggal maupun data kelompok. Berarti ini di statistik sudah pertemuan ketiga. Ya. Sebelum saya mulai, ini saya sampaikan sebuah kalimat hikmah yang saya ambil dari Quran surat ke-17 ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, kalau kita menolong orang lain, maka itu berarti perbuatan baik, berarti kita akan ditolong orang nantinya. Bahkan kita bisa ditolong Allah, gitu ya, karena berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kebaikan itu pasti kembali kepada kita sendiri. Kalau kita sekarang ini belajar keras, itu berarti perbuatan baik. Berarti hasil dari perbuatan baik itu akan kembali pada diri kita sendiri. Karena kita menjadi pandai, lalu kita bisa gampang mencari kerja, dan gaji juga besar. Gitu. Demikian juga kalau kita ini jahat, berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita tidak sopan kepada orang lain, maka orang lain pun tidak akan sopan kepada kita. Kalau kita tidak mau belajar, itu berarti kita berbuat jahat untuk diri kita. Berbuat jahat, maka perbuatan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Kita yang akan menanggungnya nanti, ya. Kita yang akan menanggungnya. Oke ya? Berbuat baiklah, selalu berbuat baik ya. Kepada siapapun, maka pasti akan kembali kepada kita sendiri perbuatan baik itu. Baik, saya mulai statistik kelas 10 ya, ini kurikulum merdeka. Nah itu teorinya ada, itu ditampilkan itu kuartil ya, kuartil atau QI. Kalau I-nya diganti 1 berarti kuartil bawah. Kalau I-nya diganti 2 berarti kuartil tengah. Kuartil tengah itu sering disebut median ya. Median sudah pernah kita bahas ya. Lalu kalau I-nya diganti 3 disebut kuartil atas ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian itu. 25% yang pertama itu letaknya Q1. 25% ditambah 25% berarti 50%, itu di situ ada Q2. 25% 3 kali, di situ ada Q3, dan ada 25% terakhir. Jadi dibagi 3. Itu gambarnya. Nah, untuk menentukan letak kuartil itu atau disingkat NQ1, rumusnya itu NQ1 sama dengan N per 4. Kalau N per 4 itu kalau menghasilkan bilangan bulat, misalkan bilangan bulat itu M ya, maka Q1 adalah data ke M ditambah data ke M tambah 1 dibagi 2. Kalau NQ1 yaitu N per 4 itu menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas. Ya, kalau menghasilkan M bulatan ke atas itu kalau M, maka apa?
Berarti Q1-nya sama dengan data ke M. Terus rumus yang kedua, NQ3, letaknya Q3, yaitu 3N per 4 gitu. Ada 3 di depan itu gitu tok. Sama jika bulat, maka misalkan bilangan bulat itu P, maka Q3 sama dengan data ke P ditambah data ke P tambah 1 dibagi 2. Jika pecahan dibulatkan ke atas, ya, dibulatkan ke atas. Itu. Langsung kita kasih contohnya. Contoh yang pertama. Dari data 3, 4, 5, 7, 3, 7, 6, 9, 9, 8, 10. Hitunglah kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Mediannya tidak saya hitung ya, karena sudah pernah dibahas di sebelumnya. Jadi yang kita bahas Q1 dan Q3. Untuk membahas Q1, median, Q3 itu data harus diurut ya, data harus diurut. Ini kan tidak urut, ini 3, 4, 5, 7, 3. Nah ini 7 turun lagi. Maka harus diurut, makin besar makin besar. Data ini saya urut sekarang menjadi ini. 3, 3, ini 3, 3, 4 dari sini, 5 dari sini, terus 6 dari situ, 7, 7, ini 7, 7, 8 ini, terus 9, 9, ini 9, 9, terus 10. Diurut dari kecil sampai besar ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya 11 ya. N-nya 11. Berarti letak Q1 langsung 11 per 4. Berapa ini? 3 atau 2,75 ya. 2,75. Ini pecahan ini atau desimal. Kalau desimal dibulatkan ke atas. Dibulatkan menjadi berapa? 3 gitu. 2,75 dibulatkan ke atas jadi 3. Berarti Q1 sama dengan data nomor 3. 3 itu dari sini. Data nomor 3, 1, 2, 3. Berarti Q1-nya 4. Gitu toh. Q1 sudah selesai. Nah sekarang untuk menentukan Q3, langsung aja letak Q3 3N per 4 berarti berapa? 3 kali 11 dibagi 4 gitu. Paham ya? 3 kali 11 berapa? 33 dibagi 4 berarti 8,25 ya. 8,25 dibulatkan, ini artinya dibulatkan menjadi 9. Berarti Q3 sama dengan data nomor 9. 11, 10, 9 ya, berarti data nomor 9 adalah 9. Q3-nya sudah dapat 9 ya. Nah, bisa juga mencari median kuartil 1, kuartil 3. Kalau datanya tunggal kayak gini kecil, bisa aja di manual begini. Mencari median gini, ya, hapus ini tandai aja begini. Ditandai begini, tandai begini, berarti tengah-tengahnya ini. Ini adalah Q2. Q2 adalah apa? Median. Kalau nyari Q1-nya berarti ini dibagi 2, ini berarti ini Q1. Sesuai enggak? Ini 4 sama ya. Ini juga begitu, ada berapa ini? 5. Berarti di sini Q3. Ini ada 2, di sini ada 2. Di tengah-tengahnya Q3. 9. Ini sama. Bisa manual seperti itu, bisa pakai ini. Tapi enakan dibiasakan pakai gini nanti, karena apa? Karena kadang ininya tidak sedikit, banyak, bisa 30, bisa 40 data dan seterusnya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan contoh kita, pembahasan kita tentang statistik ukuran penempatan. Bagian yang pertama, ukuran penempatan adalah kuartil, desil, persentil. Jadi itu yang disebut ukuran penempatan. Nah, contoh yang kedua, sebelum itu saya beri penjelasan bahwa di setiap konten ASJ Channel itu ada link yang ada di deskripsi. Jadi kalau kita membuka video dari ASJ Channel ini,
kita klik deskripsi, maka di situ akan ada apa? Link materi yang sedang kita bahas ya. Kalau itu kita klik, maka muncul materi dalam bentuk PDF, bisa di-download. Kalau sudah di-download nanti bisa dilihat sambil melihat videonya. Sehingga kita tidak perlu mencatat karena sudah lengkap di situ ya. Agar hasilnya lebih maksimal. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Dari data pada tabel, ini tabelnya sudah saya tuliskan, nilai biasa tulis XY, frekuensi ditulis FI gitu ya. 3 frekuensinya 5, 4 3, 5 5, 7 2, 8 3. Dihitunglah kuartil bawah dan kuartil atas, Q1 dan Q3. Tadi saya bilang kalau menghitung kuartil dan median, datanya harus diurut. Kita lihat dulu apakah sudah urut besarnya. Sudah ya, ini sudah urut. Kecil makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Ya, harus urut begitu. Dan kalau ada frekuensi kayak gini, kita butuh frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif di sini kita tulis FK, frekuensi kumulatif ya. Waktu pertemuan sebelumnya sudah pernah tahu caranya. Ini ditarik ke sini 5, ini tarik ke situ, dijumlah ya, ini hasilnya 8 tambah 5, 13 tambah 2, 15 tambah 3, 18. Ini berarti N ya. N-nya berarti 18. Paham ya? Maka letaknya Q1, letak Q1 kayak tadi ini, yaitu N Q1 sama dengan N per 4 ya toh? Berapa berarti? 18 per 4. Berapa 18 per 4? 4,5 ya, 4,5. Ini pecahan. Berarti apa? Dibulatkan ke atas, yaitu 5 ya. Di mana 5 itu? Ini kan 5 menunjukkan apa? Data nomor 1 sampai dengan 5. Ya, 1 sampai ini gitu. Berarti data nomor 1 berapa? 3. Data nomor 2, 3. Data nomor 4, 3 gitu ya. Data nomor 5, 3. Berarti dari sini langsung kita tahu Q1 sama dengan data nomor 5. Data nomor 5 adalah 3 gitu. Berarti kita sudah tahu Q1-nya 3. Paham ya? Lalu letaknya Q3 seperti tadi rumusnya 3N dibagi 4 ya, berarti sama dengan 3 kali 18 dibagi 4 gitu. 18 bagi 4 berapa tadi? 4,5 gitu. 4,5 kali 3 berapa? 4,5 kali 3 berapa? Ayo, 4 kali 3 12, setengah kali 3 1,5, berarti ini 13,5 ya, 13,5. Maka ini dibulatkan menjadi 14 ya, menjadi 14. Berarti Q3 sama dengan data nomor berapa? 14. Nomor 14 di mana? Ini berarti kan lanjutannya ini apa? 9. Nomor 9 sampai dengan 13 ya, sampai dengan ini. Lanjutannya ini sampai ini. Lanjutannya ini berapa? Nomor 14 sampai dengan berapa? 15. Berarti data nomor 14 berapa itu? 7 gitu. Berarti Q3-nya adalah sama dengan 7. Gitu toh. Sudah selesai. Ya, tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistik ya. Ukuran penempatan bagian yang pertama. Kalau tadi contoh 1, 2 kita sudah membahas untuk data tunggal ya. Sekarang contoh 3 kita bahas data yang kelompok ya, data yang kelompok. Untuk bahas data kelompok, mencari Q1 dan Q3 data kelompok itu ada rumus. Nah, itu rumusnya. Yang warna kuning gitu ya. QI sama dengan TB plus IN dibagi 4 dikurangi FI dibagi FI kali C.
Rumus ini sudah pernah kamu kenal waktu membahas median ya. Cuman waktu itu langsung ditulis Q2 gitu. Ini lebih umum kalau ini ditulis QI. Ini kalau I-nya diganti 1, maka berarti kuartil bawah. Kalau I-nya diganti 2, berarti kuartil tengah. Kuartil tengah itu disebut median ya. Coba I-nya ganti 2, kan itu menjadi rumus median yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Berarti rumus median nggak perlu dihafal, pakai ini aja. Lalu kalau I-nya diganti 3 menjadi kuartil 3 ya, menjadi kuartil 3 ya. Ini saya tulis di sini rumusnya IN, ini IN per 4 ya, IN per 4. Nah, contohnya, contoh yang ketiga, dari data pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya, ini nilai XI frekuensi I 31 sampai 40 ada 1, 41 sampai 50 ada 2, 51 sampai 65 dan seterusnya ya. Datanya seperti itu. Yang ditanya sama ya, kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah berarti Q1 ya. Kuartil atas berarti Q3 ya. Berarti Q3. Jangan dianggap sulit ini ya. Matematika itu mudah kalau apa? Kalau kamu belajar sungguh-sungguh dan diulang-ulang ya. Maka dipahami, kalau sudah paham itu ya tinggal mengulang-ulang sedikit, latihan soal gitu saja ya. Jadi tidak perlu menghafal-hafal yang banyak-banyak. Itulah enaknya belajar matematik ya. Baik, rumusnya tadi sudah diberitahukan, ditampilkan rumusnya seperti ini QI ya. Berarti kita tetap butuh apa? Letak ya. Kita buat begini. Letaknya Q1 ya, letaknya Q1 berarti N per 4 kan gitu tadi ya. Nah, seperti contoh 2 kita juga butuh frekuensi kumulatif ya. Ini 1, ini dengan ini jumlah, hasilnya ke situ 3, 3 tambah 5 8, 8 tambah 15, 23, 23 tambah 25, 48, 48 tambah 20, 68, 68 ditambah 12, berapa? 80. Ini adalah N. Itu adalah N. Berarti ini sama dengan berapa? 80 per 4. Berapa 80 per 4? 21. Berarti kalau tadi ini bulat, ya kalau ini bulat berarti apa? Q1 sama dengan data nomor 21 ditambah nomor 22 dibagi 2. Ya. Kita lihat ini 21. Lanjutannya ini berapa? 9. Berarti ini nomor 9 sampai dengan apa? 23. Lanjutannya ini sampai itu ya. Berarti nomor 21 dan 22 ya ada di sini ya. Berarti yang ini saya arsir gini. Ini adalah kelasnya apa ini? Kelasnya Q1 ya. Kelasnya Q1. Sama seperti waktu kita bahas median kemarin di konten sebelumnya. Ini langsung TB-nya berapa nanti? TB di sini ya. TB-nya berarti yang diurek-urek mana ini? 61 dikurangi 0,5 gitu. Seperti kemarin ini pernah ya. Berarti ini 60,5. Nah, TP sudah tahu. Ini sudah tahu. N-nya sudah tahu, N. Terus FI itu tadi apa rumah FI itu? FI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Sebelum kelas Q1 mana? Frekuensi kumulatif sebelum diarsir mana ini? Ini F1 berarti. Ya. Berarti F1 besar itu sudah tahu berapa? 8. Terus di sini kalau I-nya diganti 1, di sana jadi F1 kecil. F1 kecil itu frekuensi yang diarsir. Mana? Ini. Frekuensi yang diarsir. Berarti ini F1. Jadi kita punya F1 kecil berapa? 15 ya. Sedangkan C-nya kalau kemarin kita membahasnya pakai apa? TA dikurangi TB.
kita bisa pakai manual sekarang. Ini terakhirnya ini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti C nya 10 ya. Paham ya? Bisa pakai manual. Berarti tinggal masukkan di sini sekarang ya. Q1 ya, sama dengan TB berapa itu? 60,5 ditambah I nya 1. Nanti kalau nyari Q3 ini diganti 3 gitu ya. Gitu toh ya. N nya berapa? 80 dibagi 4 min F2, mana F2 berapa itu? 8. F1 kecil berapa? 15. C nya 10. Tahu ya? Berarti sama dengan berapa? 60,5 ditambah 80 bagi 4 berapa? 20 kurangi 18, 12. Ini sama-sama dibagi 5 berapa? 3, ini 2 ya. Paham ya? 20 kurangi 8 berapa? 12. Kalau dibagi 3, 4 kali 2, 8. Sehingga Q1 nya 68,5. Ini sudah tahu Q1 nya. Paham ya? Tinggal kita cari Q3 nya ya, Q3 nya. Nah, sekarang kita mencari Q3 ya. Q3. Tadi kita sudah punya rumus umum seperti ini. QI TB I kali N per 4 min FI per FI kecil C. Kalau nyari Q3 berarti I ini diganti 3 gitu aja. Ini 3. Ini I ini diganti 3. I ini diganti 3. I ini diganti 3. Jadi hanya begitu. Kalau Q2 berarti ganti 2 semua tadi itu ya. Jadi seperti itu, tidak sulit ya. Maka yang pertama kita cari dulu letaknya Q3 kayak tadi ya, letaknya Q3 sama dengan 3N per 4 gitu. N nya tadi sudah tahu 80 ini ya. Berarti jadi berapa? 3 kali 80 per 4. 80 bagi 4 berapa? 20 kali 3 60. Berarti Q3 sama dengan, karena ini bulat ya, sama dengan data nomor 60 ditambah nomor 61 dibagi 2. Ya kalau bulat ini tulis terus tambah 1, 61 bagi 2 gitu. Nah, berarti 60 dan 61 itu ada di sini ya. Kenapa? Karena inilah. Ini nomor berapa? Data nomor berapa? Lanjutannya ini berapa? 49 sampai dengan 68. Jadi di sini data nomor 49 sampai 68 ada di sini ya. Nah, padahal di sini dimintanya apa? 60 dan 61 kan ada di sekitar ini. Paham ya? Berarti ini kelasnya, yang ini adalah kelasnya apa ini? Kelasnya Q3 ya toh. Seperti tadi TB ya, TB itu bisa langsung begini TB. Kelasnya Q3 kan ini tadi, tulis ini. 81 dikurangi 0,5 berarti 80,5 gitu toh ya, kayak tadi. Terus apalagi yang dibutuhkan itu? N nya sudah tahu 80. Lalu F3 ini kelasnya tadi, sebelumnya mana? Ini, berarti ini F3 nya. Paham? Jadi F3 berapa itu? F3 48. F3 kecil. Mana yang di arser ini? Berarti ini F3 kecil ya. Berapa? 20. Lalu C-nya? C-nya kayak tadi 10 pasti ya, pasti sama. Jadi cepet-cepetan boleh lah, 1 sampai 0 sampai 10 kan 10 ya. C-nya 10. Berarti Q3 tinggal ditulis sini TB-nya berapa itu? Dari sana kita dapat TB berapa tadi? 80,5. 80,5 plus berapa itu? 3 kali 80 dibagi 4. 80 itu N ini tadi ya. Min F3 nya berapa? 48 ya. F kecil 3 berapa? F kecil 3 kita dapat berapa? 20. C nya berapa? 10. Ini kan bisa dicoret ini ya tak? Berarti sama dengan berapa? 80,5 ditambah 80 bagi 4 berapa? 20 ya.
20 kali 3, 60. 60 kurangi 48 berapa? 12 dibagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Tambahkan itu. 86,5. Nah, itu sudah selesai ya, Q3. Tidak sulit. Matematika itu kalau ditekuni, dilatih terus-menerus tidak akan sulit. Maka itu ikuti ASD Channel terus ya. Subscribe, like, dan share. Share ke teman-temanmu agar temanmu ikut belajar dan ikut pinter. Dan kamu berbuat baik. Nah, itu tadi loh. Pertama tadi, kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali pada dirimu sendiri. Oke ya. Jadi jangan males untuk nge-share karena itu perbuatan baik. Ya. Baik, di belakang itu ada soal-soal yang bisa kamu coba ya. Kalau kamu tidak bisa atau ingin berdiskusi tentang matematika, tentang statistik atau matematika secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius mau diskusi atau bertanya pasti dilayani. Saya kira cukup sampai sekian. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.